Nggak ada seorang kakak yang benci sama adiknya, cuman karena faktor keluarga yang saya didorong terus sama keluarga untuk nggak bisa saya. Bahkan saya rela membayar orang untuk mencari. Mungkin kalian paham itu di situ. Kak D ada yang mau disampaikan mungkin Kak D? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam. Olan, hai adikku. Iya kan? Masya Allah ya. Boleh dong cerita dikit unik, boleh ya? Silakan kan. Boleh yuk. Teman-teman kita yang 3 sekian ini, assalamualaikum. Semoga sehat semua Waalaikumsalam. dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi begini. Amin. Rifa tahu, Pandi tahu, aku fakir ilmu, apalagi tentang keislaman. Selalu berkomunikasi dengan Olan. Ketika Olan membawa agamanya, berbicara, aku bilang stop, bicara tentang agama Olan. Aku selalu bilang, Olan itu orang baik. Dan udah aku sampaikan di Komal bahwasanya Olan itu orang baik. Olan itu lembut. Tapi namanya perjuangan seorang kakak untuk merebut adiknya kembali, yang sedari kecil sampai hingga dia pergi, selalu sama-sama gitu kan Olan? Suka duka sama-sama, cerita lucu sama-sama, seperti itu. Dan dia sangat sangat kehilangan adiknya, sangat banget itu. Aku juga seorang kakak ya, pasti paham terpisah dengan orang yang kita sayangi, apalagi bisa dikatakan Yoga itu adalah adik yang paling disayangin sama Olan. Kalian pikir di balik layar itu aku nggak berantem sama Olan? Aku fine-fine aja? Enggak. Tapi tidak harus aku lawan dengan kemarahan. Aku anggap Olan ini adik kecilku yang lucu aja. Satu hari aku bilang sama Olan, coba berdoa Olan, minta kepada Tuhan, jangan sebut yang satu itu, Tuhan yang satu. Tapi Olan paham, dan lanjutin Olan bagaimana ceritanya itu, sehingga hari ini buat Olan tersentuh, mengakui, walaupun kebimbangan itu ada. Jadi ceritain deh semuanya biar teman-teman kita di bawah itu, jadi hidayah itu datang bisa lewat mana saja, dari pertengkaran pun ini bisa. Lanjut deh. Ini pro dan kontra itu Kak ya. Ini pasti banyak gitu. Karena saya melakukan seperti ini, itu tidak akan dipungkiri, akan saya dibilang saya pengkhianat, saya dibilang ya C6 atau segala macamnya itu kan. Ya gini, itu gak saya pungkiri mereka berkata itu kepada saya, nggak saya pungkiri, mereka punya hak untuk menilai saya. Cuman disitulah saya tahu kan arti ketulusan, ya. Bahkan sudah saya sakiti pun, saya pukul, saya sampai giginya rontok. Dia tetap memaafkan. Dia sujud di kaki saya loh. Ya. Dia bilang, aku sayang samamu. Dia cium saya. Dia sedikit pun tidak punya dendam dengan saya.
Di situ saya Kak terguncang. Kakak kan menyaksikan Kak. Kakak saksikan itu. Saya bilang sama kakak. Betul. Nah, Teman-teman kita doain ya, semoga adik kita Yoga, Hai Yoga, di mana Yoga? Ini ada kakakmu di sini Olan yang akan selalu gandengan sama Yoga, tidak akan pernah lepaskan tangan Yoga. Semoga ada Yoga di bawah, Kak Di mewakilin. Dengan kakakmu ada di sini, merinduimu, mencintaimu, menyayangimu, berkorban apapun untukmu. Panggil dia Olan. Insya Allah dia ada di bawah, dengerin untukmu Olan. ya. Kakak sayang samamu. Perlakuan Takbir, kami teman-teman, seperti Allahu itu, Dik. Akbar. Kami sayang sama kamu, Dik. Iya, karenamu aku tahu arti ketulusan. Kau kayak mengajarkanku tidak ada arti sebuah dendam. Padahal aku terus menyakitimu. Ya, aduh. Nggak bisa Kak, aku ngomong Kak. Iya, teman-teman sembari menunggu Bang Zuma, sekalian tap-tap layarnya dikencangin. 1M kita itu kuat komal kita. Insya Allah malam ini Bang Zuma yang akan langsung menyahadatkan Olan. Teman-teman di tap-tap layar juga ya. Kita doakan juga Yoga, semoga Yoga itu baik-baik saja. Semoga mudah-mudahan Yoga menyimak ya di bawah ya. Lihat kakaknya. Semoga Yoga menyimak. Silakan Uni, ada yang mau disampaikan lagi Uni sebelum Bang Zuma naik? Gini, saya 6 tahun ya diskusi lintas agama. Banyak yang sudah saya saksikan dan saya lihat. Mulai dari tadi dia teman debat, lawan debat, musuh dalam berdebat, sekarang berada di barisan yang sama. Ada yang tadinya bersama berdebat, teman debat saling backup, justru menjadi pembenci yang nyata. Ada yang tadinya mereka orang yang mensupport diskusi lintas agama menjadi pembenci diskusi lintas agama. Jadi setiap kita tuh punya motivasi berbeda-beda. Motivasi bisa berubah seiring berjalannya waktu. Motivasi atau niat ini menjadi kunci dari amalan. Kalau niat saya berdebat untuk mengislamkan Yoga, Olan, dan orang-orang lain, maka saya jumawa. Karena Allah, pemilik hidayah itu Allah. Yang tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu hanya Allah. Maka dari dulu saya membiasakan diri untuk berdiskusi ini bukan untuk mengislamkan, tapi menjawab kesalahan berpikir. Mengajak untuk memiliki cara berpikir yang normal. Mengajak orang-orang untuk tahu bagaimana Islam. Mengajak orang-orang untuk tahu bagaimana Islam. Membuktikan bahwa saya sebagai seorang yang fakir ilmu, ibu rumah tangga, dengan keterbatasan saya terseok-seok membuktikan Islam ini benar. Nah, hal tersebut membuat saya tidak merasa punya beban ketika berdiskusi lintas agama. Maka ketika Bang Zuma mengajarkan, adekku, kalau dirimu yang dihujat, jangan kau bersedih. Tapi kalau agamamu, nabimu, Allahmu, maka giroh kita itu harus ada. Makanya saya tidak pernah mengharapkan ada orang di hadapan saya yang begitu membenci saya di awal, begitu menentang saya di awal. Saya tidak pernah berharap bahwa saya akan melihat dia bersyahadat. Tidak pernah saya berharap seperti itu. Hanya saya berharap, saya pernah bicara sama Yoga. Semoga Yoga ketika menjadi seorang Islam, dia bisa berdakwah dengan keluarganya
mungkin bukan dengan ilmu. Ya, ternyata yoga mempraktekkan dakwah itu bukan hanya dengan ilmu, dengan akhlak pun itu lebih mengguncang. Karena tadi Olan sudah bilang bahwa Islamnya Olan itu atau niat syahadatnya malam ini dikarenakan melihat akhlaknya yoga yang sudah teraniaya berapa bulan dengan badannya yang turun berapa kilo, kurus, tidak tidur, sakit-sakitan, tapi dia tidak pernah mengeluarkan kalimat kasar untuk kakaknya. Ini Islam. Islam itu begitu. Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu berlaku zalim. Apa yang yoga praktekkan itu menampar saya gitu. Apakah saya sudah sama seperti para mualaf ini gitu? Justru saya belajar sama para mualaf ini gitu. Justru saya belajar sama Olan, sekeras-kerasnya Olan, dia bisa lembut, selembut-lembutnya umat Islam bisa menjadi orang yang paling merusak agamanya. Itu bisa terjadi loh. Jadi apa yang terjadi hari ini mengajarkan saya pribadi, juga kepada Kak D saya belajar, kepada kita semua saya melihat bagaimana para apologet ini bahwa kita tuh tidak ada setitik pun tempat sombong gitu. Tidak ada di antara kita 3,5 ini yang bisa menjamin dirinya mati dalam keadaan bersyahadat. Saya tidak pernah bisa menjamin bahwa saya mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka apa yang saya saksikan malam ini mengajarkan bahwa tidak layak bagi kita mengakukan diri. Apa yang terjadi malam ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita umat Islam bahwa dakwah itu sesuai dengan porsinya. Belum berilmu dengan akhlak. Kalau dengan ilmu bisa silahkan. Dengan hartamu lakukan. Dengan apapun yang kau bisa lakukan. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir Allah katakan Allah tidak membebani siapapun. Ya mungkin saya kalau dikatakan berlebihan karena saya tidak pernah mengharapkan Olan bersyahadat. Karena saya lihat betapa kerasnya. Tapi alasan dia bersyahadat karena akhlak yoga itu keren banget gitu. Itu luar biasa. Mungkin itu ya. Silakan yang lain.